ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Hadirin rahimakumullah, jemaah pengajian yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan kajian rutin kita mengenai fikih yang alhamdulillah pembahasan yang sedang kita bahas itu adalah nawaqidul wudu, artinya hal-hal yang membatalkan wudu. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan dicurahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in hingga kita sekalian. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang sejak awal saya jelaskan, bahwa di dalam kesempurnaan ibadah, orang yang melaksanakan ibadah harus faham, harus mengerti, bahkan diutamakan sampai hafal tiga hal yang berkaitan dengan zatnya ibadah untuk menjadikan ibadah yang dilakukan itu dianggap sah atau statusnya sah, yaitu yang pertama mengetahui rukun ibadah, yang kedua syarat ibadah, yang ketiga yang membatalkan ibadah. Ini berlaku untuk semua ibadah. Ketahui dulu syaratnya, ketahui dulu rukunnya atau pardunya, terus ketahui juga hal-hal yang membatalkannya. Ketika orang yang beribadah tidak mengetahui hal tersebut, maka ibadah yang dilakukan itu tidak berdasar terhadap ilmu, dan ibadah yang tidak berdasar terhadap ilmu ini sangat dikhawatirkan sekali. Sampai para ulama mengatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardud. Mardudatul la tuqbalu. Mardud itu artinya tertolak, la yuqbalu artinya tidak diterima. Oleh sebab itu alhamdulillah setiap kajian subuh ya kita menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan tiga ketentuan tersebut: syarat, rukun, dan yang membatalkan. Nah, kemarin wudu alhamdulillah syaratnya sudah, pardunya sudah, bahkan sunnahnya juga sudah, untuk tambah-tambah fain pahala. Makruhnya pun alhamdulillah sudah beres, tinggal ujian saja, tinggal ada UTS ya. Siapa? UTS, ujian tidak serius. Nah, sekarang kita menjelaskan tentang nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Kemarin kita sudah membahas hal-hal yang membatalkan wudhu itu sampai nomor 2 ya. Sekedar untuk mengingatkan, kemarin yang membatalkan wudhu itu yang pertama kullu ma kharaja min ahadis sabilain, segala sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan. Yang dimaksud dengan dua jalan itu adalah kubul dan dubur. Kubul itu jalan depan, dubur jalan belakang.
apapun yang keluar di situ itu membatalkan wudu, ilal mania, kecuali air mani. Tidak membatalkan wudu tapi mewajibkan mandi besar. Begitu. Yang menjadi dasar diantaranya adalah ayat Quran yang mengatakan auja'a ahadum minkum minal ghaid. Ini terdapat di surah An-Nisa ayat 42 yang kemarin di situ. Auja'a ahadum minkum minal ghaid, atau datang salah seorang di antara kalian minal ghaid. Ghaid dimaksud di situ adalah makanu qada'il hajat, tempat qada'il hajat, yaitu toilet. Ketika sudah keluar dari situ, yang dimaksud adalah sudah membuang sesuatu, baik dari jalur depan maupun dari jalur belakang, dan itu membatalkan. Juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian ketika terjadi hadas, hatta yatawaddoa, sehingga dia melakukan wudu kembali. Abu Hurairah dalam hal ini ditanya, mal hadas ya Abu Hurairah, apa sih hadas itu? Pusaun au durratun. Salah satunya adalah pusaun au durratun. Pusa itu artinya angin yang keluar tidak bersuara. Kalau durot anginnya bersuara, begitu. Dua-duanya lagi kentut ini teh Pak. Cuman kan kentut itu tergantung keadaan kita juga, apa ya? Ada kadang-kadang kentut itu silent begitu ya, tahu-tahu ribut saja gitu ya, silituding geningan, itu nyanyau sih gitu diomongin we. Ada juga yang memang stereo Pak, dut gitu tarik gitu ya, mau pusaun mau duratun, itu salah satu dari hadas. Nah, hanya angin saja yang keluar itu sudah mewajibkan wudhu, apalagi yang keluarnya lebih dari itu. Benda cair kah, benda padat kah gitu, yang keluar dari situ itu membatalkan wudhu. Satu. Yang kedua kemarin itu adalah an-naum, tidur ya, an-naumu, tidur. Tidur yang seperti apa? Ghairul mutamakkini naum, atau tidur yang tidak menempatkan posisi tidurnya ya, tidak dengan menempatkan tempat duduknya. Artinya tidur yang membatalkan itu adalah tidur yang terlentang ya, atau tidur tengkurap atau nungging misalkan, atau tidur secara berdiri mungkin, kalau memang bisa dilakukan ya, itu tidur-tidur yang membatalkan wudu. Adapun ketika tidurnya itu menempatkan tempat duduk ya, dengan mantap, duduknya itu bahasa Sundana tamleg gitu ya, tidak bergoyang, maka tidur dalam posisi duduk tidak membatalkan wudu. Ya, kenapa? Sebab salah satu hadis mengatakan bahwa al-ainani wika usahi, dua mata itu kendalinya dubur. Artinya ketika mata kita melek, mata kita masih melotot, mata kita masih menyadarkan diri, maka dubur bisa dikontrol ya, sekeras apapun tuntutannya, desakannya ya, ketika masih melek itu bisa dikontrol. Tapi ketika mata itu sudah menutup, sudah tidur, maka dubur tidak terkontrol. Panon bentak bujur nutup, panon nutup bujur bentak gitu Pak, les dut lepas kontrol.
Diperkuat juga hadis di sini disebutkan bahwa man nama falyatawaddo, barang siapa yang tidur maka berwudulah. Ketika tidur maka berwudulah. Beda antara tidur dengan ngantuk. Beda sare jeung nunutan gitu mun bahasa Sunda mah. Ya, kalau nunutan nunutan teh ngantuk bukan? Datun kalau ngantuk mah datunuh bahasa Sunda mah. Kalau nunutan itu apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia naon maksudnya gitu? Ada enggak bahasa Indonesia khususnya? Tidur sare bahasa Sundana. Tunuh ngantuk. Iya nunutan ya. Tak bahasa Sunda mah kejeung aya nunutan sagala di teh nya. Tah bahasa Indonesiana itu menunut gitu atau naon itu? Melenyap. Nah, itu bedanya tidur dengan nunutan, cek orang Sunda bilang, ya. Bedanya ketika sudah tidak terdengar apa-apa, itu tidur. Ya. Tapi kalau masih ada suara walaupun tidak jelas, tapi masih bisa menangkap walaupun ngaguruh luplep lusles gitu, nah itu nunutan. Dalam bahasa Arab nuas namanya. Kalau tidur naum, kalau nuas itu artinya nunutan, begitu ya. Nah, di hadis yang tadi bahwa yang namanya tidur membatalkan wudhu, maka berwudhulah kata Rasulullah. Cuman ada hadis juga yang mengatakan bahwa para sahabat Nabi ketika menunggu ya Rasulullah SAW datang ke masjid, terutama di sholat subuh, ya, para sahabat menunggu Rasulullah datang, itu banyak yang tidur. Anak-anak ashabu Rasulullah SAW yanamuna, para sahabat Nabi itu tertidur ketika menunggu Nabi masuk. Summa yusalluna, terus mereka sholat pala wala yatawaddauna, dan mereka tidak berwudu. Lihat Pak, hadis pertama manama pal yatawaddo, barang siapa yang tidur maka wudulah. Di hadis yang kedua yanamuna sumayusalluna wala yatawaddauna, ya, bahwa para sahabat tidur terus sholat dan tidak berwudu. Terus di hadis yang pertama yunaji rojulan palam yajal yunajihi hatta nama ashabuhu, ketika mau sholat subuh ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, terus rada lama bertanyanya, sahabat yang menunggu sampai tertidur. Sumaja'a fasalla bihim, terus Rasul datang dan mereka sholat bersama Rasulullah SAW dan tidak melakukan wudhu. Coba Pak, ini hadis kalau dilihat dari teksnya dua hadis yang bertentangan. Ya, yang pertama barang siapa yang tidur berwudhulah. Yang kedua dilihat itu para sahabat tidur, ketika datang Nabi bangun langsung sholat, tidak berwudhu. Ini namanya kontradiksi Pak. Dua hadis yang kontradiksi. Di dalam ilmu hadis, ya, salah satu upaya untuk meluruskan mana hadis itu ada kaidah. Kaidah di dalam ilmu hadis itu diantaranya al jam'u bainad dalilaini afdal min isqati ahadihima. Menggabungkan dua dalil, memadukan dua dalil itu lebih diutamakan, lebih bagus daripada menggugurkan salah satu dalil. Sampai ada istilah kuat mana iya jeung iya, pan kitu geuningan dalil teh. Ya, pak kuat-kuat. Itu sehingga salah satu dalil gugur nya kusabab teu kuat. Padahal hadis tersebut nyata-nyata, ya, para perawi hadis menyatakan bahwa hada hadisun sahihun, hada hadisun sahihun, ieu teh hadis teh sahih. Dan ketika terjadi kontradiksi dipilih salah satunya.
digugurkan satu. Nah, ulama-ulama hadis dalam hal ini beliau mensikapi menggabungkan, mengkonfirmasikan hadis tersebut lebih utama daripada mengkonfrontasikan, digugurkan salah satu. Nah, dua hadis ini ternyata Pak, kalau ketemu dalil tadi ternyata tidak kontradiksi. Yang kontradiksi itu biasanya tarang urang Pak, nulaliur. Ya, yang kontradiksi Pak. Ternyata ahli hadis Pak tidak seperti itu. Ulama fikih memahamnya bukan kontradiksi, tapi masing-masing punya tempat dan berlaku di tempatnya masing-masing. Tuh. Hadis umumnya man nama falyatawaddo, barang siapa yang tidur maka berwudulah. Terus di hadis ini kenapa tidak berwudu pada setelah tidur? Ternyata keadaan tidurnya yang disoroti oleh para ulama. Tidur yang membatalkan itu yang seperti apa? Tidur yang terlentang, tidur yang tengkurap, tidur berdiri, atau tidurnya sambil nungging misalkan, gitu ya. Adapun dilihat dari keadaan para sahabat yang menunggu Rasulullah di masjid ketika mau sholat, Nabi lama keluar tertidur, itu dipahami oleh para ulama bahwa tidurnya sahabat ketika nunggu Nabi itu bukan tidur seperti biasa, tapi tidur sambil duduk. Seperti bapak nu datang pangheulana ke sini, datang ya duluan ke sini, nunggu yang lain sudah sholat sunat, itu judulna mah rek ngadoa jeung rek wiridan pantunuh lah pegeningan. Plak peurem gitu, cengkat-cengkat komat. Ya, ketika komat kakara cengkat, padahal tadi teh tidur heula misalkan gitu. Nah, tidur itu tidak membatalkan wudhu. Disimpulkan oleh para ulama, kalau tidurnya dalam keadaan duduk, ya, dubur itu tertahan dengan beratnya badan ketika sedang duduk, terhalangi tempat keluarnya, maka dinyatakan tidak batal. Begitu Pak ya? Sampai sini ada yang mau bertanya? Udah jelas Pak? Ya, kalau mau bertanya silakan tentang masalah ini dulu. Dia? Aduh dia. Jelas Pak? Nah begitu ya. Bisi penasaran Pak? Ayo teruskan ente. Alhamdulillah. Lanjut nomor 3. Tenan naon lah ngacung we tupanya ke lamun kenerangkeun oge teu diizinan tenan naon lah daripada engke nunggu engke era kita tanyakeun poho di kitu tah. Ya ketika muncul ada hasil pertanyaan bolehlah bertanya. Ya. Betul. Ya, betul Pak ya. Tadi batasannya begini, batasannya kalau masih ada suara yang terdengar walaupun tidak jelas, tidak tertangkap semua, antara sadar dan tidak, luplep itu kalau bahasa Sunda bilang ya, itu masih kategorinya ngantuk atau nundutan. Tapi kalau sudah les hilang sampai bersuara, ya ngorok, kerek, cek orang sudah mah krrr gitu kan, ya, dan itu di Jumat memang di setiap masjid terjadi seperti itu Pak. Ya bukan di sini saja, ya tidak menyadarkan dirinya teh krrr, sampai kan ketika khotib sedang berkhutbah itu sangat terdengar sekali Pak. Ya. Sebab yang lain juga sama apa pada tidur, jadi nggak ada suara juga, lep kesare begitu tah. Ya, akhirnya suara yang agak keras itu ngoroknya terdengar, dan yang sadar itu kadang-kadang melihat kepada orangnya kari saha jelema teh jenazah sare segala gitu. Ya, dan khotibah jelas terlihat Pak di depan begitu. Waduh nepi kakerek gitu. Selama tidurnya menempatkan posisi duduk yang tetap,
kuat posisinya, itu dinyatakan tidak batal asal duduknya mumakinin mak'adahu, menempatkan tempat duduknya di tempatnya, tamleg. Apa itu tamleg? Itu kuat itu ya posisinya, dan itu tidak membatalkan Pak, walaupun sampai pulas gitu ya, sampai pulas tidak membatalkan begitu ya. Sebab yang menjadi alasannya ya bukan dari sisi tidurnya, dari kehilangan kesadarannya. Ketika hilang kesadaran, lepas kontrol, dubur itu terbuka dengan sendirinya Pak, itu akan melar gitu ya, karena tidak terkontrol dengan kesadaran kita. Ketika kita sadar ada yang mau keluar, itu bisa diatur, ditengkep Pak, apa bahasa Sunana teh naon dikitu tadi, kemot tak tuh kuat gitu Pak ya. Apalagi misalkan sedang tanggung ya, walaupun ingin keluar bisa ditahan, tapi kalau sudah tertidur itu tidak bisa menahan. Makanya tidak sedikit ya ketika sedang tidur banyak juga yang tahu-tahu ngompol geningan teka kontrol ya, terus hitut misalkan gitu ya ketika sedang tidur itu Pak ya. Jadi tidak membatalkan ketika mumakinin mak'adahu, menempatkan tempat duduknya. Yang ketiga zawalul akli. Nah ini yang ketiga itu zawalul akli, hilang kesadaran. Contoh bisa karin dengan mabuk ya, mabuk minuman, bukan mabuk janda di sini mah Pak ya. Kalau mabuk janda mah tidak membatalkan ya. Mabuk dengan minuman, mengkonsumsi narkoba ya, mengkonsumsi hal-hal yang membuat pikiran itu, ingatan itu hilang atau kesadaran hilang, dan ketika meminum itu, memakan itu sampai mabuk, maka batal. Au igmain atau epilepsi, cek urang Sunda mah sakalor. Tahu sakalor Pak? Ayan anu sok kekerejetan geuningan ya, ketika terjadi itu sangat menghariwangkan begitu ya, dikira teh mau melepaskan nyawa. Biigmain al marodin, atau dengan sakit seperti ketika panas terlalu tinggi ya, itu cek urang Sunda mah sasar ya. Banyak yang ngaco ketika panas terlalu tinggi, berarti hilang kesadaran. Au jununin, atau junun itu artinya gila, itu pun hilang kesadaran. Li'annal insan, karena sesungguhnya manusia idan tabaha, ketika dia sadar ya, idan tabaha, ketika sadar syai'an min dalika, terhadap sesuatu dari itu, kana hada madinatun, maka kesadaran ini ya, idan tabaha syai'un min dalik, karena hada madinatun ayyakhruja minu syai'un min ghairi ayyasura. Jadi ini begini Pak, sesungguhnya manusia, seseorang, insan di sini ya, sesungguhnya manusia atau seseorang idan tabaha, ketika hilang, bukan sadar ini, idan tabaha syai'un min dalik, ketika hilang sesuatu dari yang tadi, kana hada madinatun ayyakhruja minhu syai'un, artinya ketika hilang kesadaran, maka disangka kuat ada yang keluar dari si insan tersebut sesuatu, min ghairi ayyasura, dalam keadaan dia tidak menyadari atau dia tidak ingat ada yang keluar. Wakiasan ala naum, dan hal ini dikiaskan terhadap tidur.
Tidur membatalkannya itu bukan dari tidurnya, tapi dari kehilangan keingatannya itu yang menjadikan batal. Li'annahu ablag minhu, hilang akal lebih parah daripada tidur. Pi maknahu, di dalam makna hilang ingatan. Begitu Pak ya. Jadi yang nomor tiga, yang membatalkan wudhu itu adalah kehilangan kesadaran. Ya, ini lebih berat daripada tidur. Ya, kalau tidur mah hanya hilang kesadaran saja. Ya, kalau junun mah tuh ya hilangnya juga ya, ingatannya juga hilang gitu mah gitu ya. Dan orang-orang yang semacam itu tidak menyadari dalam kondisi itu ada yang keluar gitu, sesuatu begitu. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang membatalkan wudhu itu adalah lamsur rojul, menyentuh seorang laki-laki zaujatahu, kepada istrinya, ya, awil mar'ata al ajnabiyata, atau perempuan yang lain. Batalnya itu min ghairi hailin, dengan tidak ada penghalang antara kulit laki-laki dan kulit perempuan tersebut. Fa innahu yantaqidu wudu'uhu wa wudu'uha, maka dengan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tersebut batal wudu laki-lakinya dan batal wudu perempuannya. Wal ajnabiyah, yang dimaksud dengan perempuan lain itu hiya kullu mra'atin yahilu lahu juwaz biha. Ajnabiyah, orang lain, perempuan lain itu adalah setiap perempuan yang halal ditikah, yang halal dikawini, itu namanya ajnabiyah. Jadi patokannya begini Pak, supaya gampang, batal dan tidak batalnya laki-laki dan perempuan bersentuhan kulit itu antara halal dan tidak halal nikah. Kalau halal nikah dengan perempuan itu batal, kalau haram nikah tidak batal. Ya, halal nikah batal, tidak halal nikah atau haram nikah itu tidak batal. Seperti ke ibu, ke anak, adik, kakak, ya, keponakan asli, tapi keponakan asli ini tidak batal, ya, sebab menikah dengan orang-orang tersebut hukumnya haram. Adapun sepupuhan, muncul orang Sunda mah Pak, kapi adi kapi lancek, adi lancek baroga budak, kan budak nanti berarti kapi adi kapi lancek bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesianya sepupuh itunya. Lamun jeung budak tatangga mah kapi lain eta mah teu urusan. Ieu mah jeung adi lancek gitu Pak. Nah, anak adik, anak kakak, sepupuhan ini sudah halal nikah. Artinya sudah boleh menikah, kapi adik, kapi lancek. Dikarenakan boleh menikah, ketika sudah dewasa bersentuhan kulit membatalkan wudhu. Keponakan, maaf Pak, yang dimaksud dengan keponakan itu adalah keponakan yang sedarah. Seperti misalkan kita punya adik, adik kita punya anak. Nah, kita dengan anak adik kita itu adalah keponakan. Kita punya istri, istri kita juga kepada anak adik kita statusnya apa? Keponakan, tapi kan keponakan tidak asli. Nah, yang batal itu yang asli Pak. Kalau yang asli itu tidak batal, kalau yang bukan asli itu tetap batal. Kenapa? Sebab antara keponakan dengan paman yang tidak asli, keponakan dengan bibi yang tidak asli, ini boleh menikah kalau pamannya sudah tidak ada. Lumayan ngalap barokah urut emang. Itu ya. Iya, misalkan Pak, ya, kita laki-laki nih,
ya paman kita juga laki-laki misalkan nikah ya dengan bibi kita dengan seseorang perempuan, kita sebagai keponakan terhadap istri paman kita bilangnya apa? Bibi, tapi kan dia itu bawaan orang luar. Ketika paman meninggal, orang bisa ngelaparoka kengeng nikah gitunya, mau nyok cuna dogus kolot atau tong nyinu kolot pak ya, dah bisa saja terjadi antara paman dengan keponakan itu satu usia. Ada kan banyak seperti itu ya, jadi anaknya banyak pak ya, bungsunya itu dengan anak dia yang paling gede misalkan itu ya, yang sudah menikah punya anak itu seusiaan, cek orang Sunda mah cunak nyaboga incu nyaboga anak gitu teteh ya. Ada yang kasus begitu pak, banyak kan, banyak seperti sehingga paman dengan keponakan itu seusia gitu, ada yang semacam itu. Dan kebetulan contohnya teman saya sekaligus pak, dulu teman saya ya itu dengan pamannya dengan adik bapaknya itu setahun rejeng mencuk orang Sunda mah, di tahun yang sama lahirnya ya, cuman beda bulan saja, duluan pamannya terus keponakannya. Kalau dalam satu tahun hanya beda bulan itu tidak kelihatan perbedaan, bahkan setahun 2 tahun pun tidak kelihatan perbedaan. Sekolah sama pak, aktivitas sama, jeung emang teh alo jeung emang teh, sampai ketika sudah dewasa sama-sama aktif di masjid, aktif mengurus anak-anak, dan ternyata punya perasaan yang sama ketika mengajar santri itu jatuh cinta kepada satu perempuan. Yang teman saya cinta kepada perempuan itu, pamannya juga ngeceng ke situ, tapi tidak terjadi persaingan pak, sebab teman saya sebagai keponakan mengalah walaupun sakitnya di sini. Cek manehna ngobrol gitu, gue sabab Kak Mang cenah kawalat gitu nya, Kak Mang akhirnya saya mengundurkan diri dan meridokan pacarnya itu yang dia cintai ditikahi oleh pamannya. Dan kebetulan pak wajahnya itu tidak terlalu beda, bahkan sepintas itu seperti kembar antara paman dengan keponakan. Singkat cerita pak 9 bulan menikah pamannya meninggal, sakit mendadak ya, itu meninggal ya bogoh kene lumayan pan ngan henteu aing ngadoa aku tunggu jandamu manteu eta mah supir pak nya, dina bujur truk aya tulisan ku tunggu jandamu enggak, ini mah kebetulan saja pak seperti itu. Si pamannya meninggal, setelah meninggal dia masih jatuh cinta, masih ada rasa, akhirnya diteruskanlah oleh teman saya, jadi dia menikahi istri bekas pamannya. Walaupun dari awal itu sudah ada perasaannya. Alhamdulillah pak, dikarunia beberapa anak, dan nasibnya mujur pak, yang istri tua ini mengizinkan dia nikah lagi 2 ayeuna teh pak, abdi ge panas hate teh sabenerna eleh pak, taku si eta teh gitu bisaan. Nu kadua mah perawan pak, jadi gitu gede miliknya sebata mah ulah syirik pada eta mah memang tos takdirna we gitu nya. Kebenaran boga istrina teh solehah mengizinkan ya untuk menikah lagi, alhamdulillah. Haroyong gitu pak ente pak imas sadana ge jiga macan gitu tah ya, lihat macan itu kepada yang lain tidak takut pak, tapi kan disebut raja singa teh undur dipekasieun ke macan, tapi kubikang nama dicabok ke cicing pak, tinggal macan ya tipe maracan kan tas ngebahas gitulah ya.
Nah, ajnabiyah itu setiap perempuan yang halal ditikah. Ketika halal ditikah berarti ketika bersentuhan kulit itu batal. Yang menjadi dasar adalah qala Allah Ta'ala fi bayani mujibatil wudu. Bapak yang punya Al-Quran coba dilihat surat apa ini? Surah An-Nisa ayat 42. Di situ ada ayat aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Artinya lamastum. Lamastum itu artinya menyentuh. Kama fi qiraatin mutawatiratin, seperti yang terdapat dalam qiraah mutawatirah. Artinya qiraat terbanyak mutawatir itu, Pak. Ya, lamastum itu maknanya lamastum atau masahtum yang artinya bersentuhan. Itu menurut qiraat mutawatirah. Adapun qiraat yang tidak mutawatir, makna dari lamastum itu adalah jamaktum. Artinya jamaktum itu adalah bersetubuh, ya, berhubungan suami istri. Sehingga dalam hal ini, Pak, dalam hal ini, ya, para ulama tidak sepakat antara batal dan tidaknya bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Sebagian besar qiraat mutawatirah menyatakan bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu batal. Sebagiannya lagi menyatakan tidak batal. Mata tong aneh, Pak. Ya, ketika ada yang menganggap batal dan ada yang menganggap tidak batal. Tapi yang mutawatir itu artinya yang terbanyak, mayoritas, Pak. Bapak pernah mendengar tidak ada istilah hadis mutawatir? Ya, dalam hadis itu kan ada dua, dulu terbagi dua hadis itu. Ada hadis ahadi, ada hadis mutawatir. Hadis ahadi artinya yang diriwayatkan oleh seseorang. Mutawatir itu banyak rawinya. Hadis ahadi dengan hadis mutawatir dari sisi kekuatannya lebih kuat mutawatir. Kenapa? Sebab banyak yang meriwayatkan, itu namanya mutawatir. Ya. Nah, qiraat juga sama. Ada qiraat mutawatir, juga ada qiraat yang tidak mutawatir. Artinya ada yang mayoritas banyak memakainya seperti ini, ya, ada juga yang tidak seperti ini. Contoh, Pak, di dalam membaca Al-Qur'an saja, maaf, kalau kita belajar qiraat sab'ah, Bapak, wah, Masya Allah, baca Quran ya asal liur, Pak. Bahkan minimal Bapak pernah mendengar misalkan Muammar ketika beliau sedang qiraat. Kadang-kadang bacaan yang dibaca beliau tidak umum. Wadduha, pernah Bapak dengar itu? Wadduha wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, gitu. Atau di dalam surah Iqra itu apa? Al-Alaq. Ya. Itu di apa? Di ke akhirnya itu ada ayatnya itu ruj'a itu dibacanya ruj'a, gitu. Nah, itu apa namanya, apa dalam qiraat? Ada yang pernah belajar qiraat, Pak? Itu cara bacanya disebutnya itu adalah imalah. Namanya imalah. Ya. Yang banyak membaca imalah itu hanya Imam Warosh kebanyakan. Kalau qiraat yang kita pakai, ya, itu qiraat hafaz. Itu tidak seperti itu. Wadduha saja dibacanya. Kalau yang lain wadduha. Banyak mana mutawatir, ya? Yang mutawatirnya itu wadduha. Yang wadduhanya tidak mutawatir, gitu, Pak. Makanya asing di telinga kita. Ya, di dalam Al-Qur'an kita yang biasa baca, imalah itu hanya satu, Pak. Satu Quran itu cuma satu. Yang dibaca imalah itu cuma satu.
bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahi majreha, tulisannya majroha tapi dibacanya majreha, itu namanya imalah. Itu qiraat itu seperti itu Pak. Nah di dalam qiraat mutawatir ya, itu yang dimaksud dengan lamastum itu adalah masahtum, artinya menyentuh. Di yang lain mutawatir mana lamastum itu adalah jamaktum, artinya berhubungan suami istri. Maka para ulama yang mengartikan lamastum bersentuhan kulit, maka setiap bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang halal nikah batal kedua-duanya, gitu Pak ya. Kalau ulama yang mengatakan bahwa lamastum itu jamaktum, artinya bersetubuh, berhubungan suami istri, berarti hanya menyentuh itu tidak batal ya. Nah begini Pak, kalau kita lihat kenapa yang mutawatir yang paling banyak ya mengambil hukum bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu batal dan tidak diartikan bersetubuh. Sebab di ayat ini Pak, sebelumnya di atas ada Pak, coba yang bawa Quran supaya lebih jelas. Ada yang aplikasi Quran atau Qurannya saya buka saja coba supaya jelas Pak. Ayat 42 43 itu teh An-Nisa 43 ayat 43 An-Nisa ayat 43. Coba dilihat saja di situ ada lamastum, ada nggak coba? Kalau bisa yang ada terjemahnya Pak supaya Bapak bisa mengerti. Lan awala mastumun nisa ada ya, ada terjemahnya apa enggak? Kamu sadar apa yang kamu ucapkan dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekadar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau habis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah. Ya betul. Dengan debu yang baik dan suci. Iya. Dan tanganmu dengan debu itu. Betul, sip. Nah betul, yang di situ kan atau menyentuh wanita, itu kan menyentuh. Tak kenapa qiraat mutawatir itu mengambilnya menyentuh, tidak bersetubuh? Sebab di ayat atasnya ada junub Pak. Junub itu apa? Ya mandi besar dari apa kalau junub itu? Bersetubuh ya. Maka kenapa mayoritas mengambil batal bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan? Sebab di ayat ini jelas lamastum diartikan menyentuh bukan bersetubuh. Sabab istilah bersetubuh sudah disebut-sebut di atas. Wa in kuntum junuban fatahharu. Ketika kamu junub itu gaduh hadas besar dari hubungan suami istri. Mata adus nage sok disebut adus junub jadi gitu kan. Nah ya, maka lamastum kalau diartikan bersetubuh ini penghamburan kalimat ya. Kenapa diulang lagi? Sebab di atas sudah jelas junub gitu. Itu diantaranya Pak ya. Tapi ini masalah khilafiyah Pak, tidak perlu dibesar-besarkan. Tinggal kalau Bapak paham dan berkenan di hati ya, ini diamalkan lebih kuat ya daripada yang tidak batal, walaupun pendapatnya itu ditolerir dan dihargai
Ya, bahkan beberapa imam bertahan di pendapat itu. Dalam aturan ilmu fikih, al-ijtihad la yubtalu bil ijtihad. Hasil ijtihad tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Masing-masing berdiri di hasil ijtihadnya. Kita itu kan sebagai pelaksana, kita itu sebagai pelaksana, pemilih istilahnya, itu silahkan gitu Pak ya. Di ayat ini yang mutawatir itu artinya menyentuh kulit laki-laki dan perempuan. Kenapa tidak diartikan bersetubuh? Sebab di atas ada istilah junub. Junub itu mandi besar, dikarenakan berhubungan suami istri, begitu Pak. Adapun hadis-hadis yang pernah Bapak pelajari atau yang pernah Bapak baca misalkan mengenai Rasulullah SAW, ya, ketika sholat di malam hari, Siti Aisyah mencari-cari dikarenakan gelap dan terpeganglah kakinya. Rasul kan sedang sholat, Siti Aisyah ngayap, mun bahasa Sunda ngayapnya ke mana Rasulullah gitu. Ternyata yang terpegang kakinya. Rasulullah sedang sholat. Alasan yang menyebutkan tidak batal, kalau itu batal Rasul sholatnya akan dihentikan. Tapi Rasulullah sholatnya tidak berhenti, terus aja langsung. Berarti bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tidak batal. Dibantah lagi dengan pendapat ini. Bantahannya gimana? Menyentuhnya Aisyah terhadap kaki Rasulullah itu ihtimal itu serba kemungkinan. Kena kulitnya tidak, sebab baju orang Arab itu ya seperti saya pakai ini panjang Pak ya. Kena kaki itu kena kaki bawah atau kena dampal atau kena bitis, tidak dijelaskan di situ. Ihtimal. Kenapa Rasul tidak membatalkan? Mungkin Siti Aisyah begitu ngayap karena bitis, ternyata bitisnya itu ada penghalang kain, berarti tidak bersentuhan. Itu ihtimal hadisnya. Terus ada juga hadis yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah mau sholat mencium Aisyah, terus sholat tidak berwudu, dan para sahabat melihat itu pun ihtimal. Apakah Aisyah itu sudah dewasa atau belum? Ya, sebab tidak mungkin Rasulullah SAW memberikan contoh tidak baik walaupun kepada istrinya mencium istri di hadapan orang banyak. Sebab itu hal contoh yang tidak baik walaupun dengan istri kita. Model bapak ayeuna apa cium-cium di luar di pemajikan wani henteu. Pemajikan dewek mah celengok misalkan gitu kan era. Jangankan untuk berciuman Pak, bapak ayeuna lamun jajal ngagentet gitu heug cepeng-cepeng asal lebay cenah Pak teh. Cacakan dengan istri kita. Bahkan kadang-kadang ketika kita juga yang malu Pak, istri kita menggandeng tangan kita teh cicik lah naonan gitu kan. Era sakitu ge padahal halal. Nah, ada kemungkinan Siti Aisyah masih kecil. Kalau masih kecil ya tidak jadi masalah, orangnya osok nyium budak leutik mah. Pan Aisyah diketahui ditikahnya itu dalam usia 6 tahun. Itu diantaranya Pak ya. Banyak hadis-hadis seperti itu. Tapi yang namanya silang pendapat itu hal yang lumrah dan biasa. Tinggal ketika pelajari ya tergantung Bapak nu mana nu hate non anu jejeg hate gitu. Saya mereka dia nyamah enggak, ini dasarnya, nah ini dalilnya tuh. Oh ini mau ke sini ya silahkan, ini dasarnya, ini dalilnya, beres gitu Pak ya. Cuman begini Pak, ini kembali kepada sholat berjamaah. Untuk orang yang menyatakan bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan batal nih ya, itu jadi imam misalkan, dia itu menganut paham misalkan bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu tidak batal, terus jadi imam. Orang makmum yang meyakini itu batal, itu tidak usah sampaikan kalebay tengilu sholat jeung si eta. Si eta mah tidak Pak. Kenapa? Selama dia tidak melihat dan tidak tahu bahwa sebelumnya bersentuhan atau tidak, anggap saja tidak bersentuhan, ngilu berjamaah tong loba dongeng.
Cuman kalau tahu nih kelihatan sekali sebelum sholat itu si istrinya suntangan dulu misalkan ketika suaminya keluar dari masjid itu terus jadi imam, untuk orang yang meyakini bahwa itu imam sholatnya batal, untuk dia tidak boleh bermakmum kepada orang itu, segitu aja selama dia tahu, selama dia melihat. Kalau tidak jangan suudon ya, jangan suudon, silakan saja. Begitu diantaranya Pak. Terus yang terakhir Pak, masul parji min nafsihi, memegang kemaluan min nafsihi dirinya, amin ghairihi atau kemaluan orang lain, kubulan atau guburon, kubul yang depan, dubur yang belakang, menyentuh kemaluan baik yang depan maupun yang belakang itu batal wudhu. Dan ini hadisnya sangat banyak Pak, cuma di sini tidak dimuat. Dan salah satu dalilnya itu adalah man masadakarohu fal yatawaddo, barang siapa yang memegang kemaluannya maka wajib berwudhu, fal yatawaddo. Cuman hadis ini juga Pak, dalam masalah ini ada juga hadis yang semacam ini Pak, mungkin Bapak pernah dengar. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah batal, apakah harus wudhu lagi ketika menyentuh kelamin? Jawaban Rasulullah, innaha bid'atun minka, tidak usah, kata Rasulullah, sebab kemaluanmu itu bagian tubuhmu. Makanya ada yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan tidak batal. Rek sholat gagaro jeung digacel jeung naon ge we, cuek we sholat we, aya nu kitu Pak ya. Itu sabab hadisnya sohe para lawarat teh, hadisnya teh ya. Alasannya apa? Innaha bid'atun minka, itu adalah hadis apa, anggota tubuhmu ya. Kenapa harus batal gitu dalilnya teh Pak ya. Maka ulama hadis Pak dalam apa namanya memahami hadis ini ya, dilihat dari sisi rawi Pak, rawinya sikoh semua, bahkan itu diakhiri dengan rawahu hada hadisun sohihun, soheh hadisnya Pak. Cuman maknanya rancu. Kenapa rancu? Sebab kalau hanya dengan alasan bahwa menyentuh itu apa kemaluan tidak batal dikarenakan sama-sama tubuhmu, berarti menganggap tidak ada perbedaan antara kemaluan dengan anggota tubuh yang lain. Betul Pak? Padahal bedanya jelas nyata Pak, banyak perbedaannya. Bapak, telinga ini kan tubuh kita, malu gak kelihatan telinga? Malu tidak kelihatan telinga? Tidak. Kalau kelihatan yang itu, maka disebut lagi kan kemaluan. Satu, ada perbedaan kan? Ada. Bapak, punten nih mah contoh ya, ngalah real gitu, ngalah jelas. Bapak curug lamun dicook ku pamajikan, ngagedean teu? Hah? Iya mah contoh we bisa majarkeun sarua gitu, pantau itu sarua kajenting dipurintil-purintil ieu moal ngagedean anggar segede kitu ari si eta. Nah gitu pan beda. Contoh ieu mah ngarah jelas maksudnya. Makanya pendapat hadis itu banyak tidak dipakai Pak. Dalam 3 madhab hanya satu yang memakai Hanafi. Hanafi itu menyentuh kemaluan tidak batal ya. Lain paantal kulit awe jeung lalaki wungkul manehna mah nyampa eta oge teu batal gitu eta teh Pak ya. Bahkan ada madhab yang mengatakan kentut pun tidak batal, kalau ngabarak-bak beteng batal, asa beuki lieur ya Pak belajar teh ya. Apan perlu teh sok ciut brak-bak gitu tah nya. Ari eta batal gerai keluar hitut henteu, jadi ya begitulah dalam ilmu fikih itu cara memahami hadisnya itu gitu Pak ya, tidak sama. Cuman insya Allah ini yang kita pakai itu adalah jumhur, artinya mayoritas ya, kebanyakan.
Dan di dalam ilmu fikih itu tidak boleh saling menghujat, sebab satu ijtihad itu berdiri sendiri dan tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Itu pegang Pak patokannya Pak, ya, tidak bisa dibatalkan. Nah makanya kita nanti mempelajari dari sekian banyak madhab itu, ya, itu yang paling mendekati kepada pemahaman kita dan nyaman di hati kita yang mana, silahkan. Itu diantaranya Pak. Oke, alhamdulillah beres Pak. Pabatalan hanya 4 masalahnya, mah nggak lama ini. Satu apa? Satu, ada yang keluar, ya mending ngalamun kieu jika nunggu sayang baralik. Satu, ada yang keluar. Yang kedua, tidur. Yang ketiga, hilang ingatan. Yang keempat, menyentuh. Tapi menyentuh ada batasnya Pak, tuh sedikit. Bibatnil kafi wa asabi'i wal asabi'i min ghairi hailin. Artinya menyentuh itu dengan telapak tangan Pak, telapak tangan bagian dalam, ini yang batal. Kalau dengan ini tidak. Ya, dengan kaki juga tidak. Gagaro kusuku ke dia misalkan, atau dengan ininya tidak. Yang batal itu dengan telapaknya saja, kalau dengan belakangnya tidak. Ya. Terus bagian yang batal laki-laki itu hanya zakarnya saja. Yang batal itu zakar. Zakar itu ininya, batangnya, penisnya. Ini yang batal Pak. Ya. Adapun sesuatu yang berada di sini ya, ini tidak membatalkan wudu Pak. Tuh nu ngagayotna teu batal. Atuh palebah dinya misalkan digelang digacel kieu nepi ka beunang jeung daki-dakina, misalkan di kitu tah pengalaman ya. Ya gitu misalkan. Kalau hanya menyentuh itunya tidak batal Pak. Ya, batal itu hanya batangnya saja. Perempuan bejaan ku bapak engke, yang batal itu tidak semuanya nu ngadaplok nah henteu Pak. Yang batal itu hanya bagian bibirnya saja, hanya bibirnya saja yang ukurannya kalau disentuh dengan telunjuk kita itu nyampe Pak. Puntennya emang agak makin. Nah, jadi sakeuna unggul Pak. Yang eta mah kudu digambar yang aduh aing hararese. Kabayang Pak, kabayang? Nah, jadi hanya bibir yang ukurannya kalau kita telunjuk kita diantolkeun trek teh sakitu nu batal teh bagian eta. Adapun lapangannya ke sini tidak. Ya, ieu teh ka gigirna ka dieu ka luhur talang baga misalkan itu tidak batal. Atul teh gigirna ungkul teu nepi kana bibirna misalkan kieu teu batal. Ya. Jukutna dicook teu batal kitu tanya eta ge. Teu batal. Yang batal itu hanya bagian itunya saja. Itu yang batal. Ya. Dubur. Kalau dubur Pak, yang batal itu adalah anusnya. Yang kekerotnya itu, apa itu kekerot juga? Ampun Gustin Wagung. Yang dirempelnya itu, yang dirempel itu yang batal. Adapun bokongnya Pak, bokongnya yang ini buat duduknya itu tidak. Ya, misalnya batal bokongnya saja dikodok kurang bisa digaro gitu tanya, itu tidak batal, bokongnya tidak. Yang batal itu anusnya saja, lubangnya saja, sekitaran itu saja. Ya, ketika misalkan Bapak pernah mengalami kekermiun, masuk kehul kekermiun ke curug teh rojokeun we geuningan gitu. Nah, itu sampai situ saja yang batal Pak. Yang bokongnya ini tidak. Ya, bokongnya tidak batal. Nah, begitu Pak. Oke? Dan batalnya itu min ghairi hailin, tidak ada halang. Kalau ada dihalangan loh Pak, seperti celana digaruna di luar kieu teu batal, rek dicorek diusapan ge teu batal. Jadi bersentuhan langsung yang batal itu. Ya, punya sendiri atau punya orang lain. Bahkan maaf Pak, walaupun sudah terlepas dari tempatnya, misalkan terjadi mutilasi, bakat tingku kehel seorang istri misalkan kepada suaminya, dalam berita kan ada yang dipotong Pak.
Ada kan da berita sampai keheul ku sabab kawe nu sejen wae pusing keur sare digunting pajeng tunggul-tunggul mah tablek buntang dialungkeun ka kebon dah. Dan itu kan udah lepas dari tempatnya ya, sama masih membatalkan Pak. Bapak nimu bisa kenaun iya misalkan orang jen gantungan kunci gitu aja. Orang air keras misalkan gitu ya, kalau itu asli kita pegang kita punya wudu batal Pak, walaupun sudah terlepas. Dan yang mungkin lepas itu yang punya laki-laki, yang perempuan tidak mungkin lepas ya. Misalkan aduh loket saha ieu moal mungkin Pak ngiting loket, nah itu diantaranya Pak ya. Jadi ada di tempatnya atau sudah lepas di tempatnya itu tetap masih batal. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Cukup, insyaallah nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك